Mohon izin perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taruna Muda Fikri Dara Putra dari Prodi TRBU Bravo. Ingin menjelaskan tentang transmisi dan distribusi pertemuan pertama, yaitu an electrical power system can be defined as follows. An electrical power system is a network of interconnected components designed to convert non-electrical energy continuously into the electrical form, transport the electrical energy over potentially great distance, transform the electrical energy into a specific form subject to close tolerance, and convert the electrical energy into a usable non-electrical form. Agar dapat diimplementasikan, sistem ini harus aman, dapat diandalkan, ekonomis, ramah lingkungan, dan secara sosial dapat diterima. Sistem tenaga dapat dipandang terdiri dari beberapa subsistem, yaitu pembangkitan atau generation, transmisi atau transmission, subtransmisi, distribusi, premier, sekunder bahan. Sistem jaringan tenaga listrik adalah penyaluran energi listrik dari pembangkit tenaga listrik power station hingga sampai kepada konsumen pemakai pada tingkat tegangan yang diperlukan. Sistem tenaga listrik ini terdiri dari unit pembangkit, unit transmisi, dan unit distribusi. Sistem perdistribusian tenaga listrik dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sistem pendistribusian langsung dan sistem pendistribusian tak langsung. Sistem pendistribusian langsung yaitu merupakan sistem penyaluran tenaga listrik yang dilakukan secara langsung dari pusat pembangkit tenaga listrik dan tidak melalui jaringan transmisi terlebih dahulu. Sedangkan yang kedua, sistem pendistribusian tak langsung merupakan sistem penyaluran tenaga listrik yang dapat dilakukan jika pusat pembangkit tenaga listrik jauh dari pusat-pusat beban, sehingga untuk penyaluran tenaga listrik memerlukan jaringan transmisi sebagai jaringan perantara sebelum dihubungkan dengan jaringan distribusi yang langsung menyalurkan tenaga listrik ke konsumen. Suatu sistem tenaga listrik terdiri dari 3 bahan utama, yaitu pusat pembangkit listrik, sebuah saluran transmisi, dan sistem distribusi. Suatu sistem distribusi menghubungkan semua beban yang terpisah satu dengan yang lain kepada saluran transmisi. Hal ini terjadi pada gardu-gardu induk substation, di mana juga dilakukan transformasi tegangan dan fungsi-fungsi pemutusan, breaker, dan penghubungan beban switching. Sistem transmisi ini merupakan sistem yang berfungsi untuk mengalirkan listrik dari pembangkit ke gardu listrik utama, main substation. Keuntungan transmisi dengan tegangan lebih tinggi akan menjadi jelas jika kita melihat pada kemampuan transmisi suatu saluran transmisi. Kemampuan ini biasanya dinyatakan dalam megavolt ampere. Tapi kemampuan transmisi dari suatu saluran dengan tegangan tertentu tidak dapat diterapkan dengan pasti. Ketika tegangan listrik sudah cukup tinggi, kemudian listrik ditransmisikan melalui overhead lines atau SUTED. SUTED terdiri dari 3 komponen utama, yaitu konduktor, isolator, dan tower. Pada proses transmisi listrik yang dapat disalurkan mengalami 3 tahap proses penurunan tegangan, step down voltage, menggunakan trafo yang terdapat pada gardu listrik. Tahap pertama, ketika listrik bertegangan 550 kV mengalir melalui overhead lines, kemudian sampai ke gardu listrik pertama. Di gardu listrik tersebut, tegangan diturunkan dari 550 kV menjadi 230 kV. Kemudian listrik dialirkan lagi hingga ke gardu kedua yang memungkinkan tegangan listrik diturunkan dari 230 kV ke 69 kV. Yang seterusnya dialirkan kembali melalui overhead line ke gardu ketiga. Sistem fungsi distribusi listrik yaitu untuk menyalurkan listrik ke konsumen akhir. Pada sistem distribusi listrik, media transportasi listrik bisa juga melalui overhead lines dengan ukuran kabel yang tidak sebesar pada sistem transmisi listrik dan melalui underground cable. Selanjutnya ada perbedaan dari distribusi dan transmisi. Dari segi
letak lokasi, distribusi jaringan dalam kota, transmisi jaringan luar kota. Tegangan sistem kalau distribusi lebih kecil dari 30 kV, transmisi lebih besar dari 30 kV. Sistem pelanjurannya distribusi saluran udara dan saluran bawah tanah, transmisi saluran udara, saluran bawah laut, dan seterusnya. Saya pikir cukup penjelasan materi ini dari saya. Mohon maaf jika ada kurang atau salah-salah kata. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.